Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Puspitasari dengan NIM 1911290007. Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 6A. Terima kasih kepada Ibu Heti Ospita MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar. Adapun proposal seminar saya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Membaca Pemahaman dengan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe STAT di SMA Negeri 3 Kaur. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas pada siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Kaur. Selamat menyimak penjelasan materi dari saya. Latar belakang masalah. Pengajaran membaca merupakan bagian integral dalam konteks pendidikan. Artinya pengajaran membaca merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari keutuhan pendidikan. Oleh karena itu, pengajaran membaca berkedudukan sebagai alat dan media fungsional dalam pendidikan secara umum secara operasional. Pengajaran membaca merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengajaran bahasa. Dalam hal ini, pengajaran membaca mempunyai kedudukan ganda, yaitu sebagai alat dan media fungsional dari pengajaran bahasa. Pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya 3 tujuan pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Beberapa ahli berpendapat bahwa pembelajaran ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep sulit. Para ahli telah menunjukkan bahwa model struktur penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan penilaian siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. Metode pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division atau STAT merupakan pendekatan pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Guru yang menggunakan metode pembelajaran tipe STAT juga mengacu kepada belajar kelompok siswa di mana setiap minggu guru menggunakan presentasi verbal atau teks. Selama ini, tanpa disadari, sistem belajar bahasa Indonesia di hampir semua sekolah telah menyebabkan kebosanan terhadap suasana belajar di kelas. Dalam arti, lingkungan belajar yang semestinya berjalan kondusif berubah menjadi membosankan, kaku, bahkan kadang menegangkan. Baik disebabkan oleh gurunya ataupun siswanya, sehingga berimplikasi terhadap penguasaan materi yang disampaikan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 3 Kaur, diperoleh informasi bahwa hasil belajar siswa kelas 10 tergolong rendah jika dibandingkan dengan kelas-kelas lainnya. Ini terlihat dari rendahnya hasil ulangan siswa. Keadaan ini diperparah lagi dengan penggunaan metode pembelajaran yang dipakai guru pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Metode yang dipakai guru dalam mengajar yaitu metode pembelajaran dengan sistem ceramah. Dengan didominasinya pembelajaran menggunakan metode ceramah, kegiatan belajar mengajar di dalam kelas menjadi pasif. Hal ini dapat dilihat dari jarangnya peserta didik mengajukan pertanyaan serta anggapan siswa bahwa bahasa Indonesia adalah pelajaran yang membosankan dan selalu dianggap benar. Adanya serangkaian permasalahan di atas menyebabkan kegiatan proses belajar mengajar tidak sesuai dengan yang diharapkan, yaitu siswa bisa berpikir kreatif dan mandiri. Masa ini muncul berbagai metode pembelajaran sebagai pilihan bagi guru dalam mengajar, sehingga kreativitas guru dituntut dalam menerapkan metode pembelajaran yang dipilih. Adapun permasalahan yang dikaji, pertama, bagaimanakah peningkatan kemampuan membaca pemahaman siswa SMA Negeri 3 Kaur dengan metode pembelajaran kooperatif tipe STAT. Kedua, bagaimanakah hasil ketuntasan belajar membaca pemahaman siswa SMA Negeri 3 Kaur dengan metode pembelajaran kooperatif tipe STAT. Tujuan penelitian yang pertama yaitu memperoleh deskripsi objektif tentang peningkatan kemampuan membaca pemahaman siswa SMA Negeri 3 Kaur dengan metode pembelajaran kooperatif tipe STAT. Kedua, memperoleh deskripsi objektif tentang hasil ketuntasan belajar membaca pemahaman siswa SMA Negeri 3 Kaur dengan metode pembelajaran kooperatif tipe STAT. Kajian teori. Pembelajaran merupakan suatu usaha manusia yang dilakukan dengan tujuan untuk membantu memfasilitasi belajar orang lain. Secara khusus, pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan oleh guru
instruktur pembelajar dengan tujuan untuk membantu siswa atau si belajar agar ia belajar dengan mudah. Agar si belajar dapat belajar dengan mudah, pembelajaran dilakukan dengan menggunakan berbagai media yang meliputi buku teks, majalah, surat kabar, dan sebagainya yang kemudian diidentifikasi sebagai media cetak. Pembelajaran juga dimaksudkan sebagai suatu proses yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang direncanakan lebih dahulu. Proses pembelajaran yang melibatkan guru, si belajar, dan buku teks ini diidentifikasi sebagai pembelajaran tradisional. Isi atau bahan ajar yang dibelajarkan kepada si belajar terdapat dalam buku teks dan guru bertanggung jawab untuk mengajarkan isi tersebut kepada si belajar. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran biasanya dilakukan dengan cara meningkatkan guru atau instrukturnya, yaitu dengan jalan menuntut guru belajar lebih banyak tentang pengetahuan dan metode pembelajaran yang selanjutnya digunakan untuk menyampaikan isi kepala si belajar. Lebih jauh, kedua pakar tersebut mengemukakan pandangannya tentang proses pembelajaran modern. Mereka menyatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis di mana setiap komponen memiliki arti yang sangat penting untuk keberhasilan belajar. Pandangan tentang proses pembelajaran sebagai sistem inilah yang kemudian mendasari rancangan pembelajaran atau biasa disebut instructional design sebagai sebuah sistem. Walaupun kita tahu bahwa belajar mungkin saja terjadi tanpa pembelajaran atau dilakukan secara insidental, namun demikian dampak pembelajaran tersebut terhadap belajar sangat bermanfaat dan biasanya mudah diamati. Apabila pembelajaran dirancang untuk mencapai suatu tujuan belajar tertentu, maka pembelajaran itu mungkin akan lebih berhasil atau lebih efektif dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pembelajaran dapat diartikan juga sebagai serangkaian peristiwa eksternal yang dirancang yang memiliki pengaruh terhadap proses-proses belajar sehingga dapat meningkatkan belajar. 1. Pengertian membaca. Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Sebagai proses visual, membaca merupakan proses menerjemahkan simbol tulis atau huruf ke dalam kata-kata lisan. Sebagai suatu proses berpikir, membaca mencakup aktivitas pengenalan kata, pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis, dan pemahaman kreatif. Pengenalan kata bisa berupa aktivitas membaca kata-kata dengan menggunakan kamus. 3 istilah sering digunakan untuk memberikan komponen dasar proses membaca, yaitu recording, decoding, dan meaning. Recording merujuk pada kata-kata dan kalimat, kemudian mengasosiasikannya dengan bunyi-bunyinya sendiri sesuai dengan sistem tulisan yang digunakan. Sedangkan proses decoding yaitu penyaringan atau penyanyian merujuk pada proses penerjemahan rangkaian grafis ke dalam kata-kata. 2. Pengertian membaca pemahaman. Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal, tidak hanya sekadar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Sebagai proses visual, membaca merupakan proses menerjemahkan simbol tulis ke dalam kata-kata lisan sebagai suatu proses berpikir. Membaca mencakup aktivitas pengenalan kata, pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis, dan pemahaman kreatif. Pengenalan kata bisa berupa aktivitas membaca kata-kata dengan menggunakan kamus. 3 istilah sering digunakan untuk memberikan komponen dasar proses membaca, yaitu recording, decoding, dan meaning. Membaca dapat dipandang sebagai suatu proses. 2. Membaca menggunakan media tulisan. 3. Dapat dilisankan atau dibaca dalam hati. Dan 4. Dengan tujuan utama untuk memperoleh pesan atau informasi ataupun makna tertulis. Keterampilan atau kemampuan membaca pemahaman ditekankan pada sejumlah teori bagaimana memahami bacaan. Dalam memberi level membaca pemahaman, para ahli berbeda-beda istilah. Menurut Edgar Dahl, membaca pemahaman digolongkan atas
reading the listeners, reading between the lines, dan reading beyond the lines. Sedangkan OK menggolongkan membaca pemahaman menjadi membaca tersurat, membaca tersirat, dan membaca tersorot. Harigan menggolongkan membaca pemahaman menjadi membaca intensif dan membaca ekstensif. Selain itu ada juga yang menggolongkan membaca pemahaman menjadi membaca eksplisit dan implisit. Apapun penggolongan mereka terhadap membaca pemahaman, namun pada prinsipnya mereka membedakan antara membaca pemahaman yang tampak pada teks dan membaca pemahaman yang ada di balik teks. 3. Prinsip-prinsip membaca pemahaman. Menurut Lawlin dan Allen tahun 2002, prinsip-prinsip membaca yang didasarkan pada penelitian yang paling mempengaruhi pemahaman membaca ialah: 1. Pemahaman merupakan proses konstruktivis sosial. 2. Keseimbangan kemahiraksaraan adalah kerangka kerja kurikulum yang membantu perkembangan pemahaman. 3. Guru membaca yang profesional atau unggul mempengaruhi belajar siswa. 4. Pembaca yang baik memegang peranan yang strategis dan berperan aktif dalam proses membaca. Kelima, membaca hendaknya terjadi dalam konteks yang bermakna. 6. Siswa menemukan manfaat membaca yang berasal dari berbagai teks pada berbagai tingkat kelas. 7. Perkembangan kosakata dan pembelajaran mempengaruhi pemahaman membaca. 8. Pengikutsertaan adalah suatu faktor kunci pada proses pemahaman. Kesembilan, strategi dan keterampilan membaca bisa diajarkan. Dan yang terakhir yaitu asesmen yang dinamis menginformasikan pembelajaran membaca pemahaman. Adapun metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan atau action research. Penelitian tindakan pada umumnya sangat cocok untuk meningkatkan kualitas subjek yang hendak diteliti. Oleh karena subjek di dalam penelitian ini adalah berupa kelas dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran secara berkesinambungan. Maka jenis penelitian ini lebih dikenal dengan penelitian tindakan kelas. Hasil penelitian yang pertama yaitu penerapan metode komparatif tipe STAT. Kedua, respon siswa selama pembelajaran berlangsung. Ketiga, peningkatan pemahaman kalimat dan paragraf siswa melalui metode komparatif tipe STAT. Dan yang terakhir yaitu ketuntasan belajar. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran dengan metode komparatif tipe STAT untuk meningkatkan pemahaman kalimat dan pemahaman paragraf dilakukan dalam 4 tahapan, yaitu 1. Presentasi kelas, 2. Kerja kelompok, ketiga tes atau kuis, dan yang terakhir yaitu rekognisi tim atau hadiah reward. Baiklah, sekian penjelasan materi proposal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.